Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Jurgen Klopp ini masih ada kaitannya dengan kemenangan Manchester United secara tidak langsung kalau ini sih ya, menghadapi Liverpool di Anfield. Jurgen Klopp salah satu pelatih atau manajer tersukses di Liverpool menurut gue, dengan gelar yang diberikan, Champions League, lalu juga gelar Premier League, dan bagaimana dia juga bisa sukses ya membangun fondasi yang kuat untuk Liverpool melanjutkan di periode selanjutnya. Ternyata dia, kalau menurut dari apa yang disampaikan di sini, kutipan wawancara yang akan gue artikan nanti, dia sempat ditawari project di Manchester United, tentu saja sebelum dia ke Liverpool. Nah, di kutipan wawancara ini yang nanti akan gue artikan ya, ini memberikan informasi sekaligus juga pencerahan mungkin ya, kenapa kok Manchester United ini akhirnya atau di periode sebelumnya gagal dan apa yang harus mereka lakukan. Gue akan langsung mengartikan. Dia mengatakan bahwa, atau dikutip ya, kenapa Jurgen Klopp ini tidak mengambil pekerjaan di Manchester United. Karena ketika saya melakukan pertemuan ya, saya diberitahukan hal-hal yang tidak saya suka. Yaitu adalah kita akan mendatangkan semua pemain yang Anda inginkan. Kita akan mendapatkan dia, dan dia. Jadi Jurgen Klopp tidak suka nih perkataan seperti ini, bahwa akan disediakan semua pemain yang diinginkan. Kita akan mendapatkan nama ini, nama itu, nama ini. Ditambahkan ya, saya masih duduk di sana dan ya, dia menyadari kalau ini bukan tipe project saya. Saya tidak ingin membawa kembali Paul Pogba. Ini tidak akan bekerja. Saya tidak ingin membawa kembali Cristiano Ronaldo. Ini tidak akan membantu. Ide mereka dari Manchester United pada saat itu adalah untuk mendatangkan pemain terbaik di klub. Tapi mereka tidak membangun sepak bola. Lalu ada proyek sepak bola yang murni yang datang, Liverpool FC. Oleh karena itu Jurgen Klopp datang ya ke Liverpool akhirnya. Dia juga menambahkan bahwa tim terakhir di mana Sir Alex Ferguson menang Premier League yaitu adalah di tahun 2013. Ini dibangun untuk gagal. Ini bukan sebuah tim yang Anda bangun untuk masa depan. Nah, ini hal yang ternyata menarik karena ada semacam kayak benang merahnya. Gua ingat ketika tim 2013 itu diwariskan skuadnya secara mayoritas kepada David Moyes, ternyata tidak berhasil sama sekali, hancur berantakan. Dan pada saat itu, di salah satu wawancara, Patrice Evra ya, yang mengutip apa yang dikatakan oleh David Moyes, dia sudah mengetahui hal ini, kurang lebih seperti itu David Moyes, dan dia berkata pada Patrice Evra yang juga khawatir ya tentang masa depan klub, juga termasuk juga keadaan Manchester United, David Moyes mengatakan bahwa jangan khawatir, saya akan membawa orang-orang saya lebih banyak lagi. Artinya apa? Dia merasa bahwa memang squad ini memang bukan untuk dia gitu. Dan ini juga menjawab menurut gua ya pertanyaan kenapa kok David Moyes itu gagal. Padahal pemainnya sama dari yang diwariskan oleh Sir Alex Ferguson. Sebagian besar. Ternyata sepak bola tidak sesimpel itu, tidak sekaku itu. Tidak sama dengan ketika kita bermain game. Ketika ya siapapun pemainnya kita latih melalui Football Manager atau seperti apa, mereka akan nurut-nurut saja. Mereka ternyata tidak. Gue pernah mereferensikan sebuah film ya, The Damn United. Ketika pada saat itu Brian Clough masuk ke Leeds United, mengambil alih dari Don Revie, dengan mayoritas pemain yang sama, ternyata justru hancur berantakan. Karena bagaimanapun juga yang dihadapi adalah manusia berhadapan dengan manusia lainnya. Tadi Jurgen Klopp mengatakan bahwa skuad Manchester United itu dibangun untuk gagal dalam tanda kutip. Maksudnya gagal begini, ya
memang sukses bersama dengan Sir Alex Ferguson, tapi skuad itu tidak bisa diwariskan. Harus ada perombakan. Dan kalau gue tambahkan, sebenarnya yang harus dirombak bukan hanya skuad, tapi manajemen. Jadi ada keterkaitan menurut gue. Tidak dirombaknya skuad pada saat itu, karena memang manajemen yang tidak mengerti sepak bola, yang sayangnya juga tidak dirombak pada saat itu. Jadi yang mereka pikirkan adalah bagaimana mendatangkan pemain-pemain terbaik instan. Itu yang mereka inginkan. Membangun sesuatu jangka pendek dengan harapan hasilnya juga instan, langsung. Mereka datangkan pemain-pemain. Dan kalau disinggung tadi ada nama Pogba dan juga Cristiano Ronaldo. Tapi kalau kita perpanjang misalnya ya, bagaimana Manchester United mendatangkan nama-nama seperti Edinson Cavani, seperti Ibrahimovic, atau nama-nama lain yang memang mahal, tapi tidak tahu apakah mereka itu cocok atau tidak di Premier League, di skuad Manchester United. Yang mereka inginkan adalah membangun skuad secara langsung dan mendapatkan hasil secara instan. Ternyata di Manchester United tidak bisa. Gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Jurgen Klopp. Ini bukan membangun sepak bola ya. Ini tidak tidak membangun sepak bola. Ini seperti membangun hal yang ada hal lain di luar sepak bola gitu. Karena ini jelas tidak bisa. Ingin hasil instan, mendatangkan pemain bintang A, B, C dijadikan satu, seakan-akan ini mudah. Sementara fondasi klub tidak kuat pada saat itu dan akhirnya tidak bekerja. Nggak bisa. Kalau saja project ini dimulai dari awal, artinya perombakan skuad Manchester United ini dimulai dari tahun 2014-2015, mulai mengganti misalnya personel skuad yang tadinya bersama dengan Sir Alex Ferguson ya, mungkin Manchester United tidak akan sedalam ini hancurnya. Menurut gue seperti itu dari apa yang dikatakan oleh Jurgen Klopp. Gue percaya, dan memang melakukan perombakan skuad ini kan tidak bisa hanya dalam satu jendela transfer. Artinya apa? Harus ada kesabaran di sana. Dan faktor kesabaran ini juga tidak ada di Manchester United pada saat itu. David Moyes hanya diberikan 7 bulan kesempatan di Manchester United dari kontraknya yang 5 tahun. Ini kan gak jelas sebenarnya. Dia seakan-akan diberikan proyek jangka panjang untuk membangun ulang Manchester United, skuad Manchester United, dengan diberikan kontrak 5 tahun, tapi 7 bulan diselesaikan. Sebenarnya prinsipnya seperti apa? Dan gua dari apa yang dikatakan oleh Jurgen Klopp, sekali lagi, nama luar biasa sukses. Dia sebelum di Liverpool, di Borussia Dortmund. Respect besar gua kepada Jurgen Klopp. Dengan apa yang dikatakan ya, dan apa yang diraih, gue sepakat. Dan kalau gue bawa ke situasi Manchester United saat ini bersama dengan Ruben Amorim jelas ingin membangun sesuatu yang baru di Manchester United. Cara bermain, sistem bermain, karakter mental. Terkait dengan karakter mental ini yang juga ingin dirubah, dibangun lagi oleh nama-nama sebelumnya, Erik ten Hag, Ole Gunnar. Mereka tahu betul, bahkan dari Louis van Gaal pun juga demikian. Tapi untuk merubah atau membentuk karakter pemenang ini memang tidak bisa dalam waktu singkat ya. Sekali lagi, pemain sepak bola adalah manusia juga dengan banyak agenda, visi, dan keinginan dan lain-lainnya. Butuh sinergi yang kuat antara pemain, pelatih, dan juga manajemen. Nah, balik lagi. Kalau gue tarik lagi ke Ruben Amorim ingin membangun sistem permain yang baru, formasi dengan 3 back dan lain-lain. Berapa banyak skuad yang masih diwarisi oleh Ruben Amorim dari periode sebelumnya? Sebagai fans, paling tidak gue secara dengan amatiran, kita sudah bisa lihat ya, mana-mana pemain yang bisa masuk, mana-mana yang sebenarnya tidak cocok ya, tapi masih berada di skuad saat ini. Ada beberapa yang sudah tidak berada di skuad ini lagi. Itu sudah dimulai ya, tahap pembersihan, tapi kan belum selesai. Oleh karena itulah menurut gue ya, penting untuk belajar dari apa yang dikatakan atau pendapat-pendapat yang luar biasa dari media, pundit, termasuk juga mantan manajer sukses seperti Jurgen Klopp. Serta pembelajaran dari apa yang terjadi sebelumnya. Memang kesabaran itu harus ada. Ya kalau dikatakan, ya sabar aja terus bang sampai degradasi. Ya, gue pikir kalau pendapatnya seperti ini tidak cerdik sih. Nggak cocok sih menurut gue pendapatnya ya. Karena tentu saja klub
diharapkan juga tidak sampai degradasi gitu ya. Kalau memang itu terjadi, ya ada kesalahan yang lebih fundamental lagi gitu. Tapi bukan berarti juga terus diharapkan bahwa tim ini akan langsung masuk ke jalur kemenangan secara lebih konsisten, disamakan dengan klub-klub yang sudah melalui proses ini sebelumnya. Itu juga tidak pas menurut gue. Lalu yang pas seperti apa? Ya di antara jangan sampai degradasi, tapi juga ekspektasi harus diatur. Ya berarti mungkin sekitar peringkat 6, peringkat 7, oke, artinya apa? Peringkat 6, 7, 8. Ya bukan berarti Manchester United akan stabil mendapatkan kemenangan. Setiap pekan mendapatkan 3 poin. Nggak seperti itu. Kalau setiap 3 poin didapatkan di setiap pekan, ya peringkatnya lebih tinggi lagi kan. Secara matematis seperti itu. Menarik ini dari apa yang dikatakan oleh Jurgen Klopp ya. Semoga Manchester United dengan manajemen baru di Ineos, dimana kalau gue lihat ya mereka sudah memulai ini perombakan itu, bukan hanya yang mereka lakukan squad saja, tapi mereka mulai dari dasar nih. Mereka mulai dari manajemen ya kan, CEO baru, direktur pun juga seperti itu. Tapi mereka semua ini kan butuh waktu. Mereka buat keputusan, mereka buat kebijakan yang tidak bisa langsung dilihat hasilnya 1, 2, 3 hari gitu loh. Termasuk juga yang terjadi di squad Manchester United, termasuk juga dengan Ruben Amorim. Itu gua sih ya, secara ringan amatiran. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.